Anda tadi sempat menyebutkan ada 4 langkah ya Pak ya. Yang pertama adalah building knowledge of the field, kemudian modeling of text gitu, joint construction of text selanjutnya, dan terakhir adalah independent construction of text begitu ya. Nah ini saya ingin awali kembali dengan building knowledge of the field. Ini kan artinya membangun atau mengembangkan pengetahuan atau pengenalan tentang medan begitu ya. Ya betul. Kita lakukan apa Pak sebagai guru di sini? Melontarkan pertanyaan atau? Sebaiknya memang kita lakukan aktivitas itu dalam kelompok ya, di dalam building of knowledge ini. Kita bentuk beberapa kelompok sehingga mereka itu bisa melakukan brainstorming di dalam kelompok itu. Kita ajukan serangkaian pertanyaan, ya seperti inilah pertanyaannya kalau dalam konteks liburan itu. Ini yang Anda gunakan di sini ada pertanyaan untuk orientation. Jadi ada pertanyaan untuk orientation ini sehingga terkumpul begitu ya. Ini orientation pertanyaannya seperti ini kurang lebih. Did you have a nice vacation last week? Where did you go? When did you go? With whom did you go there? How long did you stay there? Ini adalah sebuah pertanyaan yang orientation. Ini dilakukan dalam kelompok, ini lebih baik dan diharapkan setiap kelompok itu mampu memberikan jawaban alternatif sebanyak-banyaknya. Semakin banyak jawaban semakin baik. Seperti kata saya tadi 20 siswa mungkin ada 20 cerita liburan begitu ya. Kecuali ke-20-20-nya berangkat berlibur bersama-sama begitu ya. Oke, kalau ada questions for orientation Pak, bicara soal generic structure, ada orientation, ada juga event begitu. Artinya ada pertanyaan untuk membangun event juga. Baik, kalau dalam kaitan konteks building knowledge of the field, ini kan question for eventnya ini ya. Question for eventnya ini itu kita bisa sebenarnya mengantisipasi berbagai macam kemungkinan ya. Misalnya di dalam vacation itu kan kita misalnya kita mengantisipasi keberangkatan ini. Apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika kita berangkat kan, kemudian kita berpikir juga apa transportasi yang kita gunakan. Kemudian kita pikir juga tempat-tempatnya yang akan kita kunjungi kan. Kalau saya lihat tayangan presentasi Anda ini ada memilihkan oleh-oleh juga Pak. Iya, ada souvenir yang harus dibeli. Kemudian juga bagaimana perasaan kita, pendapat kita gitu. Nah, ini kita antisipasi terlebih dahulu. Baru kemudian kita misalnya mengajukan pertanyaannya ya. Dalam building knowledge ini, misalnya how many places of interest did you visit? Ini kan banyak sekali jawabannya. Berapa tempat yang Anda kunjungi? Berapa lama Anda tinggal di sana? How long did you stay there? Kan? What's the special about the place? Yang special about the place ini kan banyak, misalnya buildingnya bagaimana, unique or modern, old kan, gitu. Antik, scenery-nya seperti apa, pemandangan di sana kan, orang-orangnya seperti apa, friendly, apa crude, gitu kan, nah, hotelnya gimana, modern, luxurious, gitu kan, kemudian service-nya seperti apa, ya kan. Services, pelayanan yang mereka, facilities-nya tuh seperti apa. Ini kan banyak menimbulkan jawaban-jawabannya kan. Kalau misalnya taman, itu taman istimewanya apa dari taman itu? Parks ya, the weather, ini cuacanya, udaranya. Kemudian kalau bersalju atau panas terik begitu ya. Betul sekali. Ini nanti siswa akan menjawab sendiri dalam kelompok mereka itu. Kan? Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan building knowledge of field misalnya sini. Misalnya, what activities did you do in each place? Apa saja aktivitas yang Anda lakukan di setiap tempat gitu kan? Ini kan banyak sekali. In the hotel, mungkin banyak sekali aktivitas di situ. Misalnya, they have lunch, kan? They watch movie, they enjoy the drink, the food, kemudian on the beach misalnya kan, misalnya. Ini aktivitas banyak sekali di pantai ini misalnya. Jadi kita bisa membangun atau mengembangkan pengetahuan tentang medan atau building knowledge of the field itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaannya terkait orientation dan event. Tadi Anda di awal sempat menyebutkan ada juga reorientation. Bisa ada, bisa tidak, tapi sebaiknya ada begitu ya. Ada juga pertanyaan untuk mengembangkan reorientation. Ada. Reorientation ini kita buat seperti ini pertanyaannya, reorientation ini. Dalam kaitan building knowledge of field ini, ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan reorientationnya seperti ini. Misalnya, what is the place that you like best? Ini kan berkaitan dengan pendapat ya. What is the place that you like best? Ini pendapat mereka. Are you satisfied misalnya dengan all service, all accommodation misalnya kan? How did you feel? Nah, ini bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti
aktivitas itu. Ya ini kalau mereka jawab, ini sudah nanti bisa ditempatkan pada bagian akhir atau reorientation. Nah, setelah kita bersama anak didik kita atau murid-murid kita ini mengajak mereka building knowledge of the field, begitu Pak ya, mulai terkumpul kan, oh pengalamannya seperti ini, begitu ya, saya lihat ini, saya pergi kemari, saya ketemu orang yang pembawaannya bagaimana, begitu ya. Selanjutnya apa lagi Pak yang bisa kita lakukan Pak? Yang saya lakukan kemudian kita masuk ke apa yang disebut modeling of text. Modeling of text ini kita sebagai guru menyediakan sebuah teks yang bisa dicontoh oleh mereka. Modeling of text namanya, contoh teks yang bisa ditiru untuk mereka buat nanti. Saya ambil contoh di sini misalnya vacation to Bali, modeling of text-nya ini. Modeling of text ini bisa diambil dari majalah, bisa diambil dari internet, bisa diambil, atau bahkan kita menciptakan sendiri. Kalau tadi bisa kita buat atau terkumpul data yang cukup, kita bisa jadi contoh untuk membuat modeling of text. Misalnya saya buat teks seperti ini. My family was on vacation to Bali a week ago. We had a wonderful time together. Nah, ini ada kata wonderful di sini, adjektif ini. Ini membuat orang tertarik untuk membaca apanya yang wonderful nih. Ya kan? Keluarga saya liburan ke Bali seminggu yang lalu. Kami di sana sangat bergembira. Apanya yang membuat gembira itu? Pak, penggunaan modeling of text ini sebetulnya tujuannya apa ya? Karena ada kekhawatiran dengan menggunakan text model atau contoh teks itu malah jadi muncul ibaratnya keengganan dari murid-murid untuk mengembangkan jalan ceritanya sendiri, begitu. Ini sebagai pembantu atau malah pengganggu Pak nantinya Pak? Sebenarnya modeling teks ini sangat penting posisinya gitu kan, karena dia sini ingin dimaksudkan untuk menarik pembaca. Apakah pembaca merasa tertarik untuk mengikuti cerita berikutnya atau tidak, dia akan melihat kata statement yang ada pada orientation ini. Tapi mungkin tidak Pak, siswa-siswi ini setelah melihat contoh teks yang diperagakan oleh gurunya kemudian menjadi, maaf istilahnya, agak kurang kreatif begitu, karena ya sudah, ini sudah ada contoh dari Pak Guru, dari Bu Guru, salin saja begitu. Oh tidak. Tidak seperti itu. Justru di dalam teks ini nanti dia akan mengkreasikan teksnya itu menurut pengalaman liburannya sendiri. Ya, pengalaman mereka sendiri. Tanpa model sulit mereka untuk membuat teks recount ini. Justru dengan model itulah sebagai guide untuk mereka membuat teks itu. Jadi misalnya katakanlah di kelas ada yang pulang berlibur ke Madura, ada yang pergi berlibur ke Lampung, maka kemudian ketika kita sodorkan modeling of text, yang pengalaman pergi ke Madura akan membuat sendiri recount teksnya dengan pengalaman dia, begitu juga yang pulang ke Lampung ini akan menyusun pengalamannya sendiri menurut menggunakan modeling text ini juga. Modeling text ini. Saya